Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Susilowati dengan NIM 24035AF. Saya dari kelas B24 Akademi Farmasi YMASI Makassar. Dalam video ini, saya akan membahas tentang sebuah contoh kasus yang berkaitan langsung dengan cara kita berkomunikasi sebagai tenaga teknis kefarmasian dan bagaimana cara saya mengatasi kasus tersebut. Contoh kasusnya sebagai berikut. Seorang apoteker di sebuah klinik kecantikan meminta kepada TVF yang menjadi mitra kerjanya untuk meracik formula krim kecantikan buatannya yang akan diperjualbelikan khusus untuk pelanggan klinik. Apoteker dan seluruh pegawai di apotek tersebut dijanjikan oleh PSA akan mendapatkan bonus spesial bila mampu menjual krim kecantikan tersebut kepada pelanggan klinik. Apoteker membutuhkan jawaban atau respon dari saudara. Apa yang akan Anda sampaikan kepada apoteker tersebut? Hai, kamu TTK baru ya? Selamat datang di tim kami. Iya Bu, terima kasih banyak. Senang bisa belajar dan bekerja di sini. Saya ada proyek baru nih. Ini formula krim kecantikan yang akan dijual di klinik. Tolong bantu saya ya meraciknya. Baik Bu, tapi ini krim akan dijual bebas ke pelanggan. Iya, dan ada kabar bagus. PSA sudah janji kalau kita bisa jual banyak, semua staf akan dapat bonus besar. Boleh saya tanya dulu Bu? Saya agak khawatir dengan beberapa hal. Khawatir kenapa? Ini kan untuk kemajuan klinik. Begini Bu, saya menghargai semangat Ibu, tapi saya perlu sampaikan bahwa rencana ini berpotensi melanggar etika dan peraturan kefarmasian. Pertama, ada konflik kepentingan karena ada bonus yang bisa memengaruhi objektivitas kita saat merekomendasikan produk. Kedua, apakah pasien tahu bahwa ada sistem bonus di balik penjualan ini? Kalau tidak, itu berarti tidak transparan. Dan yang ketiga, apakah produk ini sudah memiliki izin edar dari BPOM dan dibuat sesuai CPKB? Kalau belum, risikonya sangat besar Bu. Tapi kan ini hanya krim kecantikan, lagi pula bonusnya lumayan untuk semua pegawai. Saya paham Bu, tapi kita terikat oleh kode etik profesi dan undang-undang kesehatan. Kalau produk ini belum terdaftar dan tetap dijual, kita bisa kena sanksi, mulai dari teguran, pencabutan izin praktik, sampai tuntutan hukum. Jadi, kamu menyarankan saya bagaimana? Sebaiknya Bu, produk ini dilegalkan dulu dengan mendaftarkannya ke BPOM dan diproduksi di tempat yang sesuai standar. Selain itu, sistem bonus sebaiknya dihapus atau diganti dengan bentuk penghargaan lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dengan begitu, kita tetap bisa bekerja profesional dan aman secara hukum. Kamu benar juga, saya jadi sadar kalau terlalu fokus pada bonus. Tidak apa-apa Bu, yang penting kita tetap memprioritaskan keselamatan pasien dan menjaga nama baik profesi farmasi. B. Mengapa Anda mengambil sikap seperti itu? Sebagai tenaga profesi farmasi, alasan saya mengambil sikap seperti pada video sebelumnya karena saya mempertimbangkannya dari berbagai sisi. Yang pertama, karena produk kosmetik atau krim kecantikan termasuk sediaan yang wajib memiliki izin edar dari BPOM sebelum dijual, baik secara umum maupun terbatas di klinik. Tanpa izin, produk itu bisa dianggap ilegal dan berisiko menimbulkan efek samping bagi pengguna. Kedua, karena sebagai tenaga teknis kefarmasian, saya memiliki tanggung jawab profesional dan etika untuk memastikan semua produk yang dibuat atau dijual melalui apotek harus aman, bermutu, dan bermanfaat. Jika saya ikut memproduksi produk yang belum memiliki izin, itu berarti saya ikut melanggar aturan dan bisa dikenakan sanksi hukum. Ketiga, saya ingin menjaga keselamatan pasien dan nama baik profesi kefarmasian. Kalau produk yang belum diuji ternyata menimbulkan reaksi negatif di kulit, pasien bisa dirugikan dan kehilangan kepercayaan pada pelayanan farmasi. Keempat, bonus atau imbalan tidak bisa dijadikan alasan untuk melanggar aturan. Sebagai tenaga kefarmasian, integritas dan kejujuran lebih penting daripada keuntungan pribadi. Karena sekali reputasi rusak, maka kepercayaan masyarakat akan sulit dikembalikan. Kelima, atau yang terakhir, cara saya menyampaikan penolakan juga penting. Saya memilih berbicara dengan sopan dan menjelaskan alasannya secara logis agar apoteker tidak tersinggung.
tapi bisa paham kenapa saya menolak. Dengan begitu, komunikasi tetap baik, kerjasama bisa tetap berjalan, dan semua pihak tetap berada di jalur yang benar. Sebagai tenaga teknis kefarmasian, saya memahami bahwa setiap produk yang dibuat atau dijual harus memenuhi standar keamanan dan memiliki izin edar dari BPOM. Penolakan saya untuk ikut memproduksi krim kecantikan yang belum berizin bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab profesional untuk melindungi keselamatan pasien serta menjaga nama baik profesi kefarmasian. Integritas dan kejujuran adalah hal utama dalam pekerjaan ini, karena keuntungan pribadi tidak sebanding dengan risiko pelanggaran etika dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Saya juga menyadari pentingnya menyampaikan penolakan dengan cara yang sopan dan rasional agar hubungan kerja tetap baik dan saling menghormati. Dengan bersikap tegas, namun tetap profesional, saya menunjukkan komitmen untuk bekerja sesuai aturan dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap tindakan.